bahwa Nabi pernah menceraikan Hafsah, istri beliau. Hafsah ini putrinya Umar. Jadi yang meriwayatkan hadis ini siapa? Umar. Umar mengatakan Nabi pernah menceraikan putri saya Hafsah. Kemudian beliau merujuknya. Kenapa merujuknya? Rasulullah SAW sabda, Jibril mendatangi. Sidang hadirin hadirat Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil-dalil rujuk adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 228, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan para suami lebih berhak untuk mengembalikan istri ke pangkuan mereka jika para suami menginginkan islaha. Apa itu islaha? Imam Asy-Syafi'i mengatakan islaha artinya rujuk. Jika suami ingin rujuk, dia yang paling berhak. Walaupun walinya tahan, walaupun istrinya enggak mau. Tidak disyaratkan rujuk itu harus dengan kerelaan istri. Tapi Ustaz, ada kasus di tempat kami, istrinya enggak mau rujuk. Bagaimana? Begitu sang suami mengatakan saya telah rujuk sama istri saya, itu istrinya kembali menjadi istri dia. Sang istri enggak mau pulang ke rumah suaminya, ini sang istri masuk dalam kategori nusyuz, durhaka. Sekiranya sang suami mau bersabar, maka bersabarlah. Tapi kalau seandainya suaminya enggak mau bersabar, suaminya bisa laporkan ke mahkamah. Kalau sang istri memang tidak mau kembali kepada suaminya karena suaminya ada hal-hal yang tidak beres, ya, apakah KDRT ataupun suaminya bakhil tidak pernah memberikan nafkah, atau suaminya suka pergi nggak ada kasih berita 1 bulan 2 bulan baru pulang, sang istri bisa pergi ke mahkamah untuk mengajukan fasakh. Tapi intinya rujuk itu adalah hak suami, tidak perlu kepada saksi. Dan dia itu dengan ucapan, bukan dengan perbuatan. Ucapan. Jadi enggak boleh sang suami mengatakan saya sudah rujuk dengan dia. Dari mana sudah rujuknya? Udah pernah kamu ucapkan? Enggak, saya sudah pegang dia. Saya sudah peluk dia. Enggak bisa. Ya, perbuatan seperti itu tidak terhitung rujuk. Dalam hadis ada beberapa kasus rujuk terjadi dalam sejarah Islam pada masa Rasulullah SAW. Misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Nabi pernah menceraikan Hafsah, istri beliau. Hafsah ini putrinya Umar. Jadi yang meriwayatkan hadis ini siapa? Umar. Umar mengatakan Nabi pernah menceraikan putri saya Hafsah. Kemudian beliau merujuknya. Kenapa merujuknya? Rasulullah SAW sabda, Jibril mendatangiku dan mengatakan, wahai Rasulullah, rujuklah Hafsah. Karena Hafsah itu sawwamah, qawwamah. Karena Hafsah itu rajin berpuasa dan rajin qiyamul lail. Wa innaha zaujatuka fil jannah, dan dia akan menjadi istrimu di surga kelak. Makanya kalau punya istri rajin beribadah, jangan diceraikan, jangan berpikir yang macam-macam, ya. Karena boleh jadi cahaya dalam rumah kita itu berasal dari dia. Keberkahan yang datang itu berasal dari dia. Begitu juga Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, putranya Umar, pernah menceraikan istrinya dalam kondisi haid. Lalu Umar melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, anak saya Abdullah ibnu Umar itu menceraikan istrinya dalam kondisi sedang berhalangan. Rasulullah SAW sabda, murhu falyuraji'ha, perintahkan dia supaya rujuk kepada istrinya, hatta yutalliqaha tahiran min ghairi jima'in, sehingga dia menceraikannya nanti ketika istrinya sudah suci, tanpa dia sentuh ketika masa
suci tersebut. Kemudian dalil tentang rujuk juga para ulama bersepakat ijma' tentang syariat rujuk dan tidak ada siapapun yang memungkirinya. Baik, sidang hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tibalah kita kepada rukun rujuk dan syaratnya. Rukun rujuk enggak banyak, hanya 3. Kalau dalam pernikahan ada berapa rujuk? Ada berapa rukunnya? Dalam pernikahan harus ada suami, istri, wali, 2 orang saksi, ijab dan qabul. Dalam rujuk hanya 3. Yang pertama, laki-laki mantan suami yang menceraikan istrinya disyaratkan baligh, berakal, tidak murtad dan tidak ada paksaan. Yang kedua, adanya sighah. Dan yang ketiga, adanya istri. Hanya 3 rukun dalam rujuk. Dalam sighah itu Bapak sekalian tidak sah rujuk melainkan dengan tutur kata. Ya, enggak bisa dengan selain tutur kata. Dan hendaknya dengan ucapan yang sharih. Ucapan yang sharih. Misalnya bagaimana? Raja'tuka, raja'tuki, saya kembalikan kamu. Atau radattuki, saya kembalikan kamu. Dengan bahasa yang lain. Atau amsaktuki, saya enggak jadi lepas kamu, saya ambil lagi. Ucapan ini terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi harus ada dhamirnya, harus ada katanya. Saya rujuk kamu. Enggak bisa saya rujuk ya. Enggak bisa. Saya rujuk ya, enggak bisa. Harus ada saya rujuk kamu. Saya kembalikan kamu. Dan dianjurkan, disunnahkan dalam ucapan rujuk itu dia sebutkan pernikahan. Saya kembalikan kamu ke pernikahan kita. Atau saya kembalikan kamu untuk menjadi istri saya. Dianjurkan demikian. Dan rujuk dengan kinayah, dengan sindiran boleh juga. Tapi mesti ada niat. Jadi rujuk lebih baik atau utamanya itu dengan ucapan yang jelas. Ucapan raja'tuki, atau saya rujukkan kamu, saya kembalikan kamu. Atau dengan lafaz kinayah. Bedanya apa? Kalau yang jelas, yang sharih itu enggak perlu niat. Kalau yang kinayah, sindiran ini perlu kepada niat. Contohnya bagaimana? Saya nikahi kamu. Itu kinayah itu, sindiran. Atau saya memilih mengembalikan kamu. Atau saya halalkan kembali kamu. Ya. Saya kembalikan kamu. Bagaimana kalau dengan HP? Dek, kita rujuk ya. Apakah itu masuk dalam sighah rujuk yang dibolehkan? Itu masuk dalam sighah rujuk. Masuk dalam kategori jelas, enggak perlu niat, atau masuk ke dalam kinayah yang perlu niat? Para ulama mengatakan tulisan itu masuk dalam kategori kinayah, sindiran. Yang artinya perlu kepada niat, ya, perlu kepada niat. Kemudian sidang hadirin hadirat tidak disyaratkan ridha istri. Tidak perlu bahkan memberitahukan istri. Ketika sang suami duduk-duduk, saya sudah rujuk sama istri saya kembalikan dia kepada pernikahan saya. Dia enggak tahu. Ada orang menyampaikan, suami kamu sudah rujuk kepada kamu. Itu sudah sah. Yang penting ucapan dari suaminya. Dan tidak disyaratkan ridha dari sang wali. Dan juga tidak ada kemestian memberitahukan kepada wali. Hanya saja dianjurkan, disunnahkan. Sebagaimana disunnahkan untuk ada saksi. Bukan mesti. Disunnahkan ketika rujuk ada saksi.
Sedang hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa itu yang paling penting untuk disampaikan seputar rujuk. Jadi kita sudah ada wawasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan rumah tangga kita dari permasalahan-permasalahan demikian.